Halo semuanya, ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan. Hari ini kita akan masuk ke salah satu keputusan operasi yaitu tata letak ya, yang materinya lebih spesifik lagi yaitu proses layout. Nah, proses layout sendiri itu sebetulnya dikenal juga dengan istilah functional layout ya. Jadi merupakan proses pengaturan dan penempatan semua fasilitas pabrik maupun perusahaan gitu ya, seperti peralatan, mesin yang pada umumnya memiliki karakteristik kerja yang sama. Jadi prinsipnya produk itu akan diproses dengan menggerakkan dari satu bagian ke bagian lain, dari satu ruangan ke ruangan yang lain menurut urutan-urutan yang sudah diketahui ya. Nah, untuk melakukan analisis layout by process ini ada beberapa pertimbangan. Pertama, Anda harus menentukan dulu ukuran dari setiap ruangannya, departemennya ya. Kemudian tentukan urutan pengaturan departemen yang berkaitannya. Jadi perpindahan itu jelas dari departemen mana ke departemen mana, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur peralatan dan orang-orang yang akan bergeraknya ya dalam masing-masing departemen tersebut. Nah, untuk melakukan analisis layout by process, kan pertama Anda harus membuat layoutnya dulu. Nah, kalau menurut pendekatan Richard Matter ya, ada systematic layout planning dengan memanfaatkan metrik untuk menampilkan peringkat kepentingan relatif jarak antar departemen atau ruangan. Ya, jadi setiap perusahaan atau pabrik itu kan harus membuat layout yang paling efisien. Nah, kalau menurut Richard Matter ini ada tingkatan kedekatannya berdasarkan nilai kepentingannya. Nah, klasifikasinya itu disimbolkan dengan huruf A, E, I, O, U ya. A itu bisa absolutely necessary, artinya harus dekat. Jadi ruangannya itu harus dekat ya. Misalnya apa ya sederhananya? Ya kalau wastafel ya dekat kamar mandi, gitu ya. Musola dekat kamar mandi. Misalnya seperti itu contoh sederhana ya. Kalau kalau dalam tata letak ruangan biasa. Tapi kalau dalam perusahaan tentunya ini adalah tempat-tempat atau departemen-departemen yang memproduksi. Kemudian E adalah essentially important. Jadi ya penting untuk didekatkan. I important juga penting ya, tapi derajat ketiga. Kemudian O ordinary closeness ya jarak kedekatannya biasa lah. U unimportant artinya boleh dekat, boleh jauh. U itu undesirable justru kalau dekat ya. Jadi ada U itu ada dua. Nah itu Anda harus membedakannya mungkin nanti dari warna ya atau dari keterangan. Apa sih misalnya yang undesirable dekat ya? Mungkin karena polusi yang dihasilkan dari produksi sehingga sebaiknya tidak dekat dengan ruangan administrasi atau yang lain ya atau ruangan penyimpanan yang akan mempengaruhi misalnya kualitas barang ya atau mengganggu kesehatan karyawan misalnya. Itu yang undesirable. Nah, untuk mengukur proses layout, Anda juga harus mengetahui jaraknya. Nah, untuk distance measurement ini biasanya diukur dari satu pusat kerja ke pusat kerja yang lain ya, atau dari satu ruangan kerja ke ruangan kerja yang lain. Terdapat dua pendekatan ya untuk mengukur jarak. Jadi pertama, dengan Euclidean distance yaitu dilakukan ya apabila tata letak ruangnya terbuka, jadi fleksibel, biasanya tidak ada sekat. Ya, beberapa fasilitas juga kan memiliki pendekatan tata letak yang terbuka, sehingga perpindahannya bisa mengikuti jalur langsung yang ada, yang paling cepat. Itu Euclidean. Tapi kalau rectilinear atau biasa juga disebut dengan rectangular, nah ini adalah tata letak yang terbagi-bagi menjadi beberapa bagian sekat ya. Dan juga terdapat jalur berupa gang, lorong, di mana kalau Anda berpindah, umumnya akan melalui beberapa belokan. Nah, itu rectilinear. Dalam dunia praktis, ada tata letak yang menggunakan Euclidean maupun rectilinear. Ya. Deskripsi mahasiswa pun demikian. Kadang-kadang mereka kombinasi antara Euclidean dan rectilinear. Nah, ini adalah contoh pendekatan antara Euclidean dan rectilinear. Ini gambar layout dari fasilitas P ya.
misalnya pabrik P atau perusahaan P. Nah, dia punya 12 ruangan, ya. Yang Euclidean ini tidak bersekat, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang rectilinear bersekat. Nah, Anda bisa lihat bedanya dari sini. Misalnya perpindahan dari 1 ke 5. Kalau Euclidean, karena tidak bersekat, Anda bisa secara diagonal nih, dari tengah-tengah 1 ke tengah-tengah 5, jalan ke sini. Itu berarti jaraknya 15 meter ya. Karena ini asumsinya pusat kerja itu 15 kali 15 meter. Berarti dari sini ke sini 15 atau dari tengah ke tengah juga 15 kali. Ini asumsinya sama sisinya ya. Nah, kemudian kalau misalnya contoh 2 ke 8. Nah, kalau 2 ke 8 itu karena hanya ada satu ruangan, sebelah-sebelahan ya, baik Euclidean maupun rectilinear pasti 15. Bedanya Euclidean tidak usah buka pintu, rectilinear harus buka pintu. Atau dari 3 ke 5 ya, dari 3 ke 5 Anda perhatikan kalau Euclidean kan Anda bisa jalan ke 1, 3 ke 1, ini ke tengah-tengah 15. 1 diagonal ke 5, 15. Nah, itu 30. Atau misalnya dari 3 ke 4 diagonal 15. 4 ke 5, 15. 15 tambah 15, 30. Itu kalau Euclidean. Tapi kalau rectangular nggak bisa diagonal ya. Jadi Anda misalnya dari 3 mau ke 5 berarti ke 9, 15. Dari 9 ke 4, 15. Dari 4 ke 5, 15. 15, 15, 15, 4. Itu contohnya. Mudah kan? Nah, kalau dalam skripsi atau dalam penelitian, tentunya Anda harus membawa ukuran gitu ya. Ukuran itu ya bisa pakai software yang Anda genggam gitu di handphone setiap Anda melangkah. Bisa juga secara tradisional ya, pakai alat pengukur pada saat Anda mengukur perpindahan jarak. Karena kalau dalam penelitian nggak mungkin layout itu persis sama seperti ini ya. Setiap ruangan besarnya sama 15 kali 15 enggak ya. Meskipun demikian, banyak ya mahasiswa yang mengambil topik tata letak di skripsi ini. Ya, kemarin-kemarin setiap ada sidang, saya pasti menguji 1 atau 2 anak yang topiknya tata letak. Sekali lagi, tata letak juga bisa menggunakan software untuk menghitung ya, jadi Anda nggak perlu khawatir. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal tentunya saya akan berikan yang sederhana karena supaya Anda lebih paham dulu ya, yang penting paham dulu. Dalam suatu workshop, setiap pusat kerja memiliki 10 kali 10 feet ya, dengan rectilinear ya, perpindahan rectilinear. Berarti ada sekat, ingat-ingat ya. Nah, ada 6 produk yang dihasilkan dengan urut-urutan proses ya. Dan jumlah produk yang diproses per bulan. Nah, jadi ini produknya, produk A B C D E F ya. Ini adalah departemen yang memprosesnya. Jadi A itu diproses dengan menggunakan perpindahan dari ruangan 1 pindah ke ruangan 5, pindah ke ruangan 4, pindah ke ruangan 10 ya. Lalu yang diprosesnya per bulan itu 1000 ya, 1000 unit. Nah, jadi dalam menghitung tata letak, ingat pertimbangannya kan tidak hanya mengidentifikasi ruangan, mengidentifikasi jarak, tapi juga produk. Nah, di sini ya. Nah, ada 2 pilihan layout dari perusahaan. Jadi, perusahaan itu ingin membuat layout yang paling efisien, gitu ya. Layout mana yang sebaiknya dipilih? Nah, ini gimana caranya? Kita mulai hitung. Anda bisa langsung dengan mata ya, dengan mata Anda, langsung Anda coret-coret di kertas, langsung Anda hitung dari 1 ke 5 misalnya. 1 ke 5 berarti kan ini kan 10 kali 10 ya, berarti 1. 10, 20, 30, terus ke 4, 50, berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60 gitu ya, terus ke 10, 70 misalnya gitu ya. Bisa cara cepat gitu atau bisa satu persatu ya. Nah, pertama Anda bisa ngitung jarak perpindahan antar pusat kerja, kemudian total perpindahan, dan total perpindahan setelah dikalikan dengan produknya, jumlah produknya, lalu bandingkan dengan layoutnya mana perpindahan yang paling minimal. Nah, Anda bisa satu-satu gini kalau mempermudah. Ya. Dari 1 ke 5 berapa sih? Gitu ya. 1 ke 5 kalau layout A 30, layout B 30. Coba kita cek 1 ke 5. 1 ke 5. 1, 2, 3. Betul ya, 30 ya. Kalau yang ini
1, 2, 3. Atau ke sini. 1, 2, 3. Ya. Jadi Anda pasti harus pilih jarak yang paling pendek ya. Rute yang paling pendek. Nah, itu contoh. Jadi Anda misalnya identifikasi dulu satu ke 5, terus mana lagi? 1 ke 9, 1 ke 7, ya. Nanti Anda lihat satu-satu, Anda identifikasi 1 ke 7 itu 10, misalnya ya. 1 ke 9, 10. 1 ke 10 juga 10. Nah, baru nanti Anda identifikasi yang 2 ya. 2 perpindahannya kemana aja kalau dari soal? 2 ke 6, ada 2 ke 10, ada 2 ke 5 gitu ya. Anda bisa identifikasi. Misalnya 2 ke 5, 10 nih ya. 2 ke 5 yang kalau yang A 10, yang B juga 10. Kemudian 2 ke 6, 20 ya. 1, 2, 20. Kemudian yang ini juga 1, 2, 20. Coba kita cek. 2 ke 6 tuh ya, 20, 20. 3 ke 6, layout A 40, layout B 10. 3 ke 6. 1, 2, 3, 4. Betul ya, 40. Terus 3 ke 6 kalau yang B 10, karena cuma 1. 3 ke 6, 10. Itu mudah kan? Nah, Anda boleh satu-satu begitu ya, dengan dari mengidentifikasi dari soal, atau Anda langsung hitung sendiri dengan mata Anda. Gitu ya. Jadi langsung. Kalau ini di breakdown dulu per jenis ruangan. Jadi perpindahan ruangan 1 ke ruangan yang lain, ruangan 2 ke ruangan yang lain, ruangan 3 ke ruangan yang lain, ruangan 4 ke ruangan yang lain, ruangan 5 ke ruangan yang lain, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ya. Mau begini boleh, mau langsung juga misalnya Anda lihat langsung dari sini, Anda lihat langsung diidentifikasi dari sini ya. Misalnya 1 ke 5, ya berarti 10, 20, 30, terus 5 ke 4, 40, 50, 60, 70. Nah, ini yang A, produk A. Nah, ini lihat ya. Nah, itu cara saya cepat. Atau mau satu-satu tadi Anda hitung ya dengan pendekatan yang ini, terus nanti Anda jumlahkan sesuai dengan panah-panahnya. 1 ke 5 kan tadi 30. Terus 5 ke 4, atau 4 ke 5, 30. Atau satu-satu gitu boleh. 4 ke 10, 10. Jadi total 70. Sama aja. Tapi lebih lama kalau cara satu-satu itu. Ya. Kalau jaraknya sudah tetap 10 kali 10 meter atau 15 kali 15 meter, berarti kan Anda sudah bisa mengidentifikasi sebetulnya ya dengan perhitungan Anda. Yang penting Anda memilih rute yang paling pendek. Nah, untuk produk A, ya kalau layout A itu 70, layout B 70 dengan rute yang ini. Nanti untuk produk B berapa Anda hitung. Di sini saya sudah menghitungkan ya, Anda cek, Anda cek, Anda hitung ulang bagaimana sih kok bisa keluar 90. Nah, silakan diidentifikasi. Yang C juga berdasarkan rutenya total untuk layout A 30, layout B 30 dan seterusnya ya sampai F. Nah, setelah Anda hitung total distance ininya per produknya ya dari sini kan ini totalnya. Setelah Anda hitung, Anda kalikan dengan produknya ya, dengan bebannya yaitu 70 kali 1000 untuk layout A dan layout B. Kemudian layout yang produk B 90 kali 2000 untuk layout A, untuk layout B-nya 50 kali 2000, taruh sini 100. Terus seperti itu. Nah, sehingga pada saat di total Anda tinggal memilih yang nilainya tentunya paling rendah gitu ya, yaitu 530.000. Berarti layout B lebih efisien. Ya, bisa efisien itu kan energi karena Anda berpindah tidak hanya menghemat waktu ya, tapi kan Anda harus menghemat energi karena Anda membawa beban produk ya. Nah, untuk skripsi tidak perlu di perusahaan manufaktur aja, Anda juga bisa di perusahaan jasa pun bisa ya. Misalnya di kampus bisa ya, karena tata letak
pun dimanapun ya, di perusahaan jenis apapun pasti memerlukan perhitungan dengan mempertimbangkan jarak dan perpindahan. Nah, untuk latihan 2 ini saya sudah kasih contoh. Ini adalah contoh jenis layout yang lain. Ya. Ini contohnya seperti, kalau yang tadi kan lebih sederhana ya. Kalau ini ruangannya itu besarnya bervariasi, tapi saya tetap kasih jaraknya itu mudah ya. Tetap 10 kali 10 untuk ruangan kecil, 20 kali 20 untuk ruangan besar. Nah, ini diketahui ya. Produk A itu diproduksi dengan perpindahan dari ruangan 1 ke ruangan 2, ke ruangan 4, ke ruangan 8. Ya, dengan produksi 2.500. Nah, ini saya sudah kasih angkanya ya. Berarti nanti Anda harus identifikasi dulu jaraknya, lalu dikali 2.500, hasilnya harus 162.500. Ya, ini kita coba yang A dulu ya, untuk menjelaskan. Ini kita asumsikan dari tengah aja ya. 1 ke 2. Ini pakai rectilinear. 1 ke 2. Ini kita asumsikan dari tengah sini ya. 1, berarti kalau ke sini 5 ya. Soalnya kan ini lebarnya 10. Berarti kalau dari tengah-tengah ke sini 5. 5 tambah 5, 10. Langsung ke tengah. 10, 20. Terus ke 4 ya. 30, 40, 50. Balik lagi 60. 70. 60, 65. Nah, itu ya. Soalnya sampai tengah. Coba Anda hitung. Betul nggak 106? Di total kali 2.500, 162.500. Gitu ya. Kalau 4 misalnya. Untuk yang B ya. 4 ke 5 ke 8 ke 7. Kita asumsikan dari tengah ya. 4 ke atas, ke mana dulu nih? Ke 5 ya. Berarti kalau dari tengah ke atas 10, 20, 30, 40 ke 8 ya. 50 ke bawah. 50, 60, 75, 75 tambah 5 lagi 80, 90, 75, 80, 90, 90 ke atas 100. Nah, itu contoh ya. Jadi Anda pasti harus memilih jarak yang paling pendek. Jadi Anda coba-coba dulu. Ya, misalnya Anda mau cobain yang A ini dari 1 ke 2 ke 4 ke 8. Mau lewat mana? Anda pilih yang paling urutannya paling pendek. Nanti baru dikalikan. Ini ya. Sama untuk yang layout N juga. Nanti Anda akan pilih yang mana yang paling efisien. Nah, ini sudah saya hitungkan buat Anda. Ternyata yang paling efisien adalah yang layout M. Begitu, ya. Jadi kalau misalnya Anda menghitung, asumsikan dari tengah ya. Dari tengah aja. Dari tengah-tengah sini. Jadi kalau ini 10 kali 10, berarti Anda kalau dari tengah, dari 1 mau ke 2 nih. Kan bisa ke kanan dulu atau bisa ke bawah langsung ya. Kalau ke kanan ini, kalau dari tengah berarti 5, tambah 5, tambah 10, kan sampai sini. Tambah 10 lagi, tambah 5 misalnya kalau sampai di 4. Itu ya caranya. Silakan dicoba di rumah ya. Saya sudah memberikan hasilnya. Jadi Anda tinggal mengidentifikasi bagaimana caranya supaya hasilnya segini ya. Berapa jaraknya? Sehingga jarak dikali 2.500 itu hasilnya untuk M 162.500, untuk N 262.500. Ya. Setelah Anda paham, baru Anda bisa mengerjakan latihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.